Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian juga seluruh pendengar radio Bas FM, demikian juga para pemirsa live streaming yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjut membahas kajian kita tentang pokok-pokok ajaran Islam melalui kitab yang kita kaji bersama, yaitu kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Kita masih berbicara pada bab yang keempat, yaitu bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Kita membahas nas yang ketiga. Setelah kita membahas nas yang pertama tentang firman Allah terkait dengan masalah dakwah, kemudian nas yang kedua adalah hadis Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman untuk mengajak penduduk Yaman meyakini kalimat syahadatain dan menjalankan ajaran-ajaran Islam. Kemudian nas yang sedang kita kaji adalah tentang kejadian yang ada di dalam perang Khaybar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan panji-panji komando kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ini merupakan salah satu di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kita lanjut membahas pada halaman 77 kitab saya, yaitu di alinea yang paling terakhir, tentang perkataan al-musannif rahimahullah, qauluhu faqala aina Ali bin Abi Thalib, bahwa penyusun kitab tauhid rahimahullah mengatakan ketika membawakan hadis Rasulullah, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aina Ali bin Abi Thalib,
di mana Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika para sahabat di malam harinya berbincang-bincang tentang siapakah yang akan ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk memegang panji-panji komando, ternyata pada pagi harinya Rasulullah SAW menanyakan Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Padahal masing-masing sahabat mengharapkan akan mendapatkan amanah dari Rasulullah SAW, yang berarti orang yang mendapatkan amanah itu adalah orang yang menyintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, di mana Ali bin Abi Thalib? Fihi, di dalam penggalan sabda Rasulullah SAW ini ketika bertanya tentang Ali bin Abi Thalib, terdapat faidah, terdapat pelajaran tentang pentingnya su'alul imam an ra'iyatihi, tentang perlunya seorang imam menanyakan tentang rakyatnya, tentang bawahannya, tentang orang-orang yang dipimpinnya. Jadi ini menunjukkan perhatian seorang pemimpin terhadap bawahannya. Wa tafaqqudu ahwalihim, dan juga mencari tahu tentang keadaan mereka, menanyakan tentang bawahannya dan mencari tahu tentang keadaan mereka. Dan ini adalah kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah peduli dengan orang-orang yang menjadi umatnya, menjadi bawahannya. Qauluhu faqila huwa yashtaki ainaihi. Kemudian sabda Rasulullah SAW, perkataan al-musannif rahimahullah ta'ala di dalam menukil hadis ini, faqila, ketika Rasulullah bertanya di mana Ali, faqila, maka dikatakan oleh sahabat, huwa yashtaki ainaihi, dia Ali bin Abi Thalib sedang mengeluhkan kedua matanya. Ai minar ramad, artinya karena penyakit mata, mengeluhkan karena matanya sakit, matanya memerah, sakit. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang menyebutkan secara sharih mengapa Ali bin Abi Thalib mengeluhkan matanya. An Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Faqala, maka beliau Rasulullah SAW bersabda, ud'u li aliyan, panggilkan untuk saya Ali. Fa'utiya bihi armad, maka didatangkanlah Ali, sedangkan Ali dalam keadaan sedang sakit matanya, semacam belek atau apa itu. Al-hadith, artinya silahkan teruskan baca hadisnya di dalam sahih Muslim. Wa fi nuskhatin sahihatin bi khattil musannif faqila huwa yashtaki ainaihi fa arsala ilaihi. Di dalam satu nuskhah yang sahih dengan tulisan tangan al-musannif disebutkan di dalamnya, faqila, maka dikatakan oleh sahabat kepada Rasulullah, huwa yashtaki ainaihi,
dia Ali sedang mengeluhkan kedua matanya. Fa arsala ilaihi, maka Nabi mengutus seseorang untuk menjemput Ali. Fa arsala fi'il mabniyun lil fa'il, mabni lil fa'il, arsala bukan majhul. Wa huwa dhamirun mustatirun fil fi'li raji'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang tersembunyi, dhamir mustatir di dalam fi'il, ada di dalam fi'il. Dhamir ini kembali kepada Nabi SAW. Maksudnya arsala an-Nabi SAW ilaihi, Nabi mengutus seseorang untuk menjemput Ali bin Abi Thalib. Wa yahtamil an yakuna mabniyan lima lam yusamma fa'iluhu. Tapi fi'il ini juga mungkin mabni bagi yang tidak sebutkan fa'ilnya, bukan arsala tapi tidak disebutkan fa'ilnya, ursila. Jadi mengandung kemungkinan arsala atau yang lainnya, yang mabni yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa di Muslim, dan di dalam riwayat Muslim, min tariq Iyas ibni Salamah an abihi qala fa arsalani ila aliyin faji'tu bihi aquduhu armad. Dari jalan Iyas bin Salamah, dari ayahnya berkata, ayahnya Iyas berkata, fa arsalani, maka Nabi mengutusku, ila Ali, untuk menjemput Ali. Faji'tu bihi, maka aku datangkan Ali, aquduhu, aku tuntun Ali, armad, Ali dalam keadaan sakit matanya. Jadi riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa keluhan Ali terhadap matanya itu karena sakit. Karena sakit matanya yang disebut sebagai sakit romad. Mungkin kalau kita menyebutnya seperti penyakit memerah matanya ya. Merah matanya apa sih namanya? Belekan apa jenis itulah. Qauluhu fabasaqa. Selanjutnya fabasaqa, Nabi SAW meludahi. Basaqa, Nabi meludah di kedua mata Ali. Bi fathis sad, basaqa ay tafala, artinya Rasulullah SAW meludahi kedua matanya. Untuk mengobati kedua mata Ali bin Abi Thalib dengan ludah Nabi Muhammad SAW. Ini ludah khusus dari Nabi. Ya, kita kalau meludahi mata orang nanti jadi dianggap sebagai sesuatu yang penghinaan. Tapi ini adalah ludah dari Nabi SAW, yang merupakan keistimewaan Nabi SAW. Qauluhu wa da'a lahu, dan Nabi mendoakannya. Fabara'a, maka sembuhlah. Fabara'a, maka sembuh. Huwa bi fathir ra wal hamzah, dengan di fathah ra-nya dan hamzahnya, bara'a. Ayyufiya fil hal afiyatan kamilatan, artinya sembuh seketika. Ketika Nabi meludahi mata Ali, mendoakannya langsung sembuh seketika, afiyatan kamilatan, secara sempurna, sembuh yang sempurna, benar-benar sembuh. Ka'allam yakun bihi waja'un min ramad, seakan-akan tidak pernah Ali menderita
sakit mata. Jadi seakan-akan Ali sembuh total, seakan-akan sebelumnya tidak pernah menderita sakit mata. Wala dha'fu basarin, dan juga tidak menderita kelemahan pada matanya. Jadi begitu doa Nabi, dan ini adalah satu mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'inda at-Tabrani min hadits Ali, fama ramadtu wala suddi'tu mundu dafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilayya ar-rayah. Di dalam riwayat At-Tabrani dari hadis Ali, Ali mengatakan, fama ramadtu, maka aku tidak pernah lagi mengalami sakit mata. Wala suddi'tu, dan aku tidak pernah dijangkiti sakit kepala. Mundu dafa'an Nabi SAW ilayya rayah, semenjak Nabi memberikan kepadaku panji-panji komando untuk memimpin perang Khaybar melawan orang Yahudi di Khaybar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga At-Tayalisi, dan yang senada dengan itu diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat. Hadis ini hasan, tapi ada yang mengatakan yang hasan itu tanpa kalimat wala suddi'tu, tanpa kalimat itu, wallahu a'lam. Jadi semenjak itu Ali tidak pernah menderita sakit mata dan tidak pernah menderita sakit kepala. Qauluhu wa fihi dalilun 'ala syahadatain. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang dua kalimah syahadat. Itu nanti di bagian akhir dari hadis ini. Qauluhu fa'atahu ar-rayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panji-panji itu kepada Ali bin Abi Thalib. Qala al-musannif rahimahullah taala, al-musannif rahimahullah terkait dengan penggalan hadis ini, fa'atahu ar-rayah, maka Nabi memberikan panji-panji itu kepada Ali bin Abi Thalib. Fihi, di dalamnya terdapat penjelasan atau pelajaran tentang al-iman bil qadar, tentang wajibnya kita beriman kepada takdir. Bagaimana itu? Wajhud dalalahnya di mana? Segi pendalilan bahwa ini menunjukkan iman kepada takdir bagaimana? Lihusuliha liman lam yas'a wa man'iha amman sa'a. Karena bendera itu diperoleh oleh orang yang tidak berusaha untuk mendapatkannya. Ali bin Abi Thalib tidak pernah berpikir untuk mendapatkan bendera, karena Ali tidak pernah mendengar Nabi SAW di malam harinya akan memberikan bendera itu kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ali nggak mendengar waktu itu, sehingga beliau tidak pernah kepikiran untuk menginginkan mendapatkan bendera. Tapi ternyata beliaulah yang ditunjuk oleh Nabi untuk memegang bendera. Wa man'iha amman sa'a, dan orang yang berusaha mendapatkan bendera justru tidak mendapatkan bendera. Yang tidak menginginkan dapat, yang menginginkannya justru tidak dapat. Dan ini adalah takdir, ketetapan dari Allah SWT yang harus diimani. Kadang-kadang
Kita mengharapkan sesuatu, apa yang kita harapkan tidak kita dapatkan sebagaimana yang kita harapkan. Orang tidak mengharapkan sesuatu ternyata dapat. Karena apa? Ini rezeki dan ini merupakan takdir dari Allah SWT yang harus kita imani. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun sebelum itu. Jadi ini sesuatu yang harus kita imani. Ini merupakan rizki dari Allah. Ini adalah fadlun yu'tihi man yasha, karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan dengan ketentuan takdir dari Allah, maka kita harus beriman. Dan ketika beriman, hati kita menjadi lapang. Wa fihi, di dalamnya juga terdapat, artinya dalam hadis itu juga terdapat, anna fi'lal asbabi al-mubahati awil wajibati awil mustahabbati la yunafi at-tawakkul. Sesungguhnya melakukan sebab, melakukan usaha-usaha yang diperbolehkan di dalam agama, karena ada sebab-sebab yang tidak diperbolehkan dalam agama. Ada sebab-sebab yang jika dilakukan itu dibolehkan dalam agama, sebab-sebab yang mubah, sebab-sebab yang boleh menurut syariat, bukan sunnah dan bukan, maaf, jadi sebab-sebab yang dibolehkan dalam syariat, atau sebab-sebab yang wajib, atau sebab-sebab yang sunnah. Ada sebab-sebab yang mubah, ada sebab-sebab yang wajib, ada sebab-sebab yang sunnah. Semuanya itu la yunafi at-tawakkul, tidak bertentangan dengan tawakal. Sebab itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Jadi melakukan sebab itu ada yang sifatnya mubah, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya mubah, misalnya kita menggunakan obat apa saja kalau kita sakit, itu adalah sebab yang mubah. Yang sunnah, misalnya kita berdoa kepada Allah SWT. Kemudian yang wajib adalah tawakal Allah, misalnya itu adalah sebab-sebab. Dan ini tidak bertentangan dengan tawakal, karena itu adalah tawakal itu sendiri. Qauluhu faqala unfudh ala rislik bi dhammil fa ay imdi. Unfudh dengan di dhammah fa-nya, unfudh ay imdi, artinya berjalanlah kamu. Ala rislika, warislika bikasrir ra wa sukunis sin, dengan di kasroh ra-nya ri dan disukun sinnya rislika, ay ala rifqika min ghairi ajalatin, artinya perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Ini pengertian ala rislika, lakukan, berjalanlah, laksanakan tugas dengan perlahan-lahan. Maksudnya perlahan-lahan bukan malas-malasan, tapi tidak tergesa-gesa. Maksudnya jalankan dengan tenang, ala rislik, ala rifqika, dengan tenang, min ghairi ajalatin, tanpa tergesa-gesa, tenang. Bukan dengan pelan-pelan, lambat, itu bukan. Maksudnya adalah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Laksanakan tugas dengan tenang, tidak tergesa-gesa.
hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu tiba di daerah medan mereka. Wasahatihim, sahah maksudnya ada fina ardhihim, yaitu daerah tanah mereka, wilayah tanah mereka. Wa huwa ma haulaha, yaitu apa yang ada di sekitar tanah tempat tinggal mereka. Jadi laksanakan tugas sampai kamu tiba di daerah medan mereka. Wa fihi, di dalam sabda Nabi SAW ini, unfudh ala rislik, terdapat pelajaran tentang al-adab indal qital, adab sopan santun ketika berperang. Ada adab, ada pelajaran tentang adab yang diajarkan oleh Rasulullah tentang apa yang mestinya dilakukan ketika dalam peperangan, yaitu apa? Tenang, tidak tergesa-gesa. Wa tarkul ajalati wat taish, tidak tergesa-gesa, tidak gegabah, tidak tergesa-gesa, tidak gegabah. Wal aswat, dan tidak menimbulkan suara-suara, tidak tidak menyurahkan suara-suara allati la hajata ilaiha, yang tidak diperlukan, tidak mengeluarkan suara-suara yang tidak diperlukan, karena suara itu kadang-kadang perlu. Misalnya komando, misalnya mengajak kalian masuk Islam, itu bersuara. Dikasih aba-aba, ingatkan 1, 2, 3, itu suara. Jadi tidak mengeluarkan suara-suara yang tidak perlu. Suara yang dikeluarkan adalah yang perlu-perlu saja. Ini di antara adab di tengah pertempuran atau menjelang terjadinya pertempuran. Tidak gerusa-gerusu, tidak gegabah, tidak melakukan kegaduhan, dan tidak mengeluarkan suara-suara yang tidak diperlukan. Wa fihi, di dalamnya juga terdapat amrul imam ummalahu birrifqi min ghairi dha'fin walantiqadi azimatin. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bagaimana imam memerintahkan kepada para petugasnya supaya berbuat lemah lembut, namun tidak lemah. Lemah lembut akan tapi tidak berarti kemudian lemah semangatnya atau lemah kemauannya. Walantiqadi azimatin, dan tidak menjadi patah tekadnya. Jadi lemah lembut tapi tidak lemah, dan tidak pupus tekadnya. Kama yushiru ilaihi qauluhu hatta tanzila bisahatihim, sebagaimana yang diisyaratkan oleh sabda Nabi SAW, sampai engkau tiba di daerah mereka. Sampai engkau tiba di daerah mereka menunjukkan bahwa harus sampai di medan mereka. Walaupun engkau bekerja dengan tenang, tapi harus sampai di daerah medan mereka. Yang ini menunjukkan semangat, kekuatan jiwa dan mental, serta tekad yang kuat, kemauan yang keras. Tidak kemudian mundur, teratur, atau ketakutan menghadapi musuh. Qauluhu thumma du'uhum ilal Islam,
Sabda Nabi SAW berikutnya, "Tsumma ud'uhum ilal Islam." Ajaklah mereka, kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam. Islam yang mana? Islam itu asasnya alladzi huwa ma'na syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang Islam itu adalah makna syahadati alla ilaha illallah. Islam itu adalah makna bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ini Islam, ini asasnya Islam adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu asasnya Islam. Ajak mereka untuk masuk Islam. Maksudnya sampai mereka mengucapkan dan meyakini syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak sekedar ya saya Islam tapi tidak bersyahadat. Harus bersyahadat, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa in syi'ta qulta al-Islam syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa maqtadathu syahadatan min ikhlasil ibadati lillahi wahdah wa ikhlasit ta'ati lahu wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu suka, kamu mengatakan Islam itu adalah syahadatu alla ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Islam itu adalah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wa maqtadathu syahadatan. Demikian juga Islam itu adalah apa yang menjadi konsekuensi dari dua syahadat tadi. Islam syahadatu alla ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, dan juga menjalankan konsekuensi atau yang menjalankan apa yang menjadi tuntutan dari dua syahadat itu. Apa? Min ikhlasil ibadati lillah, yaitu ikhlas murni, tujuannya beribadahnya hanya untuk Allah saja. Ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah saja, hanya kepada Allah saja. Wa ikhlasit ta'ati lahu, dan ikhlas dalam taat kepada Allah saja serta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah Islam. Islam adalah syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, kemudian menjalankan semua konsekuensi dari syahadatain. Apa yang menjadi tuntutan syahadatain? Apa di antaranya yang paling penting? Yang paling penting di antaranya adalah mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah saja, dan mengikhlaskan, memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah saja dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sikap mental yang demikian itulah yang akan menjadikan orang itu tunduk terhadap nas. Kalau Al-Quran berbicara, maka dia berbicara berdasarkan Al-Quran. Kalau sunnah berbicara, maka dia berbicara berdasarkan sunnah. Dia laksanakan apa yang menjadi titah Al-Quran dan sunnah. Dia tinggalkan semua apa yang dilarang oleh Al-Quran dan sunnah. Karena Al-Quran dan sunnah adalah wahyu Allah. Al-Quran kitabullah, sunnah Rasulullah SAW adalah wahyu Allah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min huna tabaqal haditsut tarjamah. Dari sini maka sesuailah hadis tersebut dengan judul bab. Judul babnya apa?
Bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, itu judulnya. Judul babnya adalah dakwah mengajak orang untuk bersyahadat la ilaha illallah. Hadis ini syahid atau yang menjadi pembuktian dari hadis ini adalah sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib ketika nanti sudah sampai di wilayah Khaybar, ud'uhum ilal Islam, ajak mereka menuju Islam. Islam itu adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdur rasuluh, serta menjalankan konsekuensi daripada kedua syahadat ini. Lah, dengan itu maka hadis ini sesuai dengan judulnya. Jadi cocok hadis ini dimasukkan di dalam bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, karena Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, sebelum kamu langsungkan perang dengan orang-orang Yahudi Khaybar, dakwai dulu mereka masuk Islam. Dakwai dulu mereka untuk masuk Islam. Jangan kemudian kamu langsung serbu padahal kamu belum mendakwai mereka. Sebab tujuan perang adalah ketika orang tidak lagi mau menerima ajaran Islam, bukan memperturutkan hawa nafsu. Perang itu bukan memperturutkan hawa nafsu, tapi maksudnya adalah supaya orang tunduk terhadap Islam dan mau masuk Islam. Maka ajak mereka, orang-orang Yahudi, untuk masuk Islam. Kenapa orang Yahudi di Khaybar itu diperangi? Ya karena pengkhianatan mereka kepada Islam, kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin. Sekalipun begitu, tetap saja sebelum dilancarkan serangan kepada mereka harus didakwai terlebih dahulu. Jadi disinilah letak kesesuaian hadis itu dengan judul babnya. Kama qala ta'ala li nabiyhi wa rasulihi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW yang tersebut di dalam surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu ishhadu bi anna muslimun. Ini ajakan. Qul, katakanlah hai Muhammad, wahai ahlul kitab, mari kita menuju satu kalimat yang sama, satu bahasa yang sama antara kita dengan kalian, yaitu apa? Kita sama-sama tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Sama-sama kita tidak syirik, tidak melakukan, tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Dan sama-sama tidak menjadikan sebagian kita kepada sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Mari kita sepakati itu. Tidak menyembah kecuali Allah saja, tidak syirik, dan tidak menjadikan sebagian kita kepada sebagian yang lain sebagai Tuhan selain dari Allah. Itu ajakan. Fa in tawallau, kalau mereka enggan, berpaling, tidak mau menerima ajakan ini, faqulu, maka katakanlah oleh kalian wahai kaum muslimin, ishhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang Islam. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala Ibnu Taimiyah, wal islamu huwa al-istislamu lillah wa huwa al-khudu'u lahu wal 'ubudiyyatu lahu, kadza qala ahlul lughah. Islam itu artinya adalah menyerah kepada Allah, yaitu tunduk kepada Allah, melakukan peribadatan hanya kepada Allah. Demikianlah yang dikatakan oleh ahli bahasa. Jadi ajak mereka menuju Islam, yaitu tunduk, menyerah kepada Allah,
dengan cara tunduk melakukan peribadatan kepada Allah, bersyahadat, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rahimahullah taala, beliau rahimahullah taala juga mengatakan, wa dinul islami alladzi irtadahu Allah wa ba'atha bihi rusulahu huwa al-istislamu lahu wahdahu fa asluhu fil qalb wal khudu'u lahu wahdahu bi'ibadatihi wahdahu duna ma siwah. Dinul Islam, agama Islam yang diridhai oleh Allah dan yang dengannya Allah telah mengutus rasul-rasulnya adalah al-istislamu lillah, menyerah kepada Allah Ta'ala. Fa asluhu fil qalb, sikap menyerah ini pangkalnya ada di dalam hati, pangkalnya ada di dalam hati. Wal khudu'u lahu wahdahu bi'ibadatihi, dan juga tunduk kepada Allah saja dengan melakukan peribadatan hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang selainnya. Ini Islam, menyerah kepada Allah yang pangkalnya ada dalam hati, sikap mental menyerah kepada Allah yang pangkalnya ada dalam hati, kemudian tunduk menjalankan peribadatan kepada Allah saja, tidak kepada yang selainnya. Faman abadahu wa abada ma'ahu ilahan akhara lam yakun muslima. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada sesembahan yang lain di samping menyembah kepada Allah, dia bukan muslim. Dia bukan menyembah kepada Allah. Dia menyembah kepada Allah, tapi di samping menyembah kepada Allah, dia menyembah sesembahan yang lain selain Allah, maka dia bukan muslim. Wa man istakbara an ibadatihi lam yakun muslima. Siapa yang congkak, sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, dia pun bukan muslim. Wa fil asl huwa min babil amal. Pada asalnya huwa, Islam ini termasuk bab amal. Babnya adalah bab beramal secara lahiriah. Beramal, babnya adalah babul amal. Islam itu asalnya babnya adalah bab beramal. Amalul qalbi wal jawarih, baik amalan hati maupun amalan anggota badan. Itu Islam asalnya. Asalnya dia termasuk bab amal. Amal hati ataupun amalan anggota badan. Amalan hati misalnya niat, terus taat, tawakal, berharap, takut, cinta, itu semuanya adalah amalan hati. Amalan anggota badan yang kita lakukan dengan anggota badan kita, ibadah-ibadah lahiriah, gerakan-gerakan, di situ ada doa-doa yang diucapkan dengan lidah. Wa ammal iman, adapun iman, fa asluhu tasdiqul qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu. Adapun iman, asalnya iman itu adalah tasdiqul qalb. Asalnya adalah kepercayaan yang ada di dalam hati. Asalnya pangkalnya adalah kepercayaan hati, iqrar hati, pengetahuan hati. Fahuwa min babi qaulil qalbi al-mutadammin amalal qalbi. Maka babnya adalah bab perkataan hati. Keyakinan hati itu adalah perkataan hati. Perkataan hati itu artinya adalah keyakinan hati, iqrar hati, yang mencakup amalan hati. Iqrar hati, perkataan hati, tapi mencakup amalan hati. Amalan hati tadi kita sebut ada niat, ada tawakal, ada takut, ada taat, ada harapan, itu amalan hati. Perkataan hati, keyakinan, iqrar. Jadi keyakinan hati itu adalah iqrar, qaulul qalbi, perkataan hati itu artinya adalah iqrar, keyakinan hati itu namanya
perkataan hati. Adapun amalan adalah apa yang dilakukan dengan hati, taat, niat, khauf, roja, tawakal, dan seterusnya. Tapi perkataan hati mencakup amalan hati. Jadi pada asalnya seperti itu, pada asalnya seperti itu. Fatabayyana anna aslal islami huwa at-tauhid wa nafyu syirki fil ibadah. Maka menjadi jelaslah bahwa sesungguhnya asal atau pangkal Islam itu adalah tauhid. Asal Islam, pokok Islam, jelaslah bahwa pokok Islam itu adalah tauhid dan meniadakan syirik dalam peribadatan kepada Allah. Itu pangkalnya Islam, pokoknya Islam. Jadi kalau seseorang kehilangan tauhid dan tidak mau menolak syirik, terlibat dalam kegiatan syirik, maka kehilangan Islam. Karena intisarinya, pokoknya Islam itu adalah tauhid dan nafyu asyirki fil ibadah, meniadakan kemusyrikan dalam ibadah. Wahwa, dan Islam yang seperti ini adalah da'watu jami'il mursalin, merupakan dakwahnya para utusan Allah. Semua utusan Allah, semua Rasul Allah mengajak umatnya menuju Islam yang seperti ini. Bukan Islam nama, Islam yang seperti ini yang hakikatnya adalah beribadah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah dan tidak syirik. Nabi Nuh diutus ketika kaumnya melakukan kemusyrikan. Nabi Ibrahim diutus ketika kaumnya melakukan kekafiran dan kemusyrikan. Nabi Muhammad SAW diutus ketika bangsa Arab melakukan kemusyrikan. Jadi diutusnya para nabi adalah untuk memberantas kemusyrikan, menegakkan kalimat tauhid. Itulah Islam yang karenanya Allah mengutus para rasulnya dan karenanya Allah menurunkan kitab-kitabnya. Kama qala wal inqiyad wa huwa al-istislamu lillahi ta'ala bit-tauhid wal inqiyad lahu bit-ta'ah fima amarahum bihi ala alsuni rusulihi. Wa huwa, dan Islam itu ialah al-istislam lillah, menyerah kepada Allah, menyerahnya dengan tauhid, menyerahnya dengan tauhid. Jadi dia menyerah kepada Allah, menyerahnya dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyad lahu, dan mematuhi Allah, mematuhi Allah dengan cara mentaati fima amarahum bihi, apa yang Allah perintahkannya melalui lisan para rasulnya. Itu Islam. Jadi menyerahkan diri kepada Allah dengan cara bertauhid kepada Allah, serta mentaati Allah dengan cara mematuhi Allah dengan cara mentaati seluruh apa yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Bukan mentaati Allah melalui wangsit. Bukan mentaati Allah menurut pikirannya sendiri. Tapi mentaati Allah melalui lisan para Rasulnya. Itulah ketaatan kepada Allah. Rasul Allah itu bilang apa untuk beribadah kepada Allah, kita patuhi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begini caranya sholat, begini caranya ibadah, begini caranya berpuasa, begini caranya menjalankan peribadatan kepada Allah SWT. Kita ikuti Rasulullah SAW, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-ngurangkan. Kama qala ta'ala an awwali rasulin arsalahu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang Rasul pertama yang Allah utus. Siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam.
Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Nuh, rasul pertama yang Allah utus. Allah berfirman, "Ani'budullaha wattaquhu wa athi'un." Hendaknya kalian semua wahai kaumku, kata Nuh kepada kaumnya, "U'budullah." Beribadahlah kalian kepada Allah. Wattaquh, dan bertakwalah kepada Allah saja. Wa ati'un, dan taatilah aku. Jadi ibadahnya hanya kepada Allah saja, takwanya kepada Allah saja, taatnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nabi Nuh menyampaikan itu kepada kaumnya, ibadailah oleh kalian Allah, bertakwalah kepadanya saja, dan taatilah aku. Ini dalam surat Nuh ayat 3. Wa fihi, di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang masyru'iyatud da'wah qablal qital. Di sini terdapat penjelasan tentang disyariatkannya dakwah sebelum perang. Jadi harus dakwah dulu, karena perangnya kaum muslimin bukan karena hawa nafsu, tapi karena supaya orang selamat dunia dan akhiratnya. Ketika enggan dan menentang baru diperangi, karena kalau tidak diperangi mereka yang akan memerangi. Tapi dakwai dulu. Di sini ada penjelasan tentang disyariatkannya dakwah sebelum perang. Lakin inkanu qad balaghathumud da'watu jaza qitaluhum ibtida'a. Akan tapi jika dakwah sudah pernah sampai kepada mereka, artinya mereka tetap tidak mau menerima dakwah itu, jaza qitaluhum ibtida'a, boleh memulai perang, boleh memerangi mereka sejak awal, tanpa harus didahului oleh dakwah, karena dakwah sudah sampai kepada mereka. Lianna Nabi SAW aghara ala banil mustaliq wa hum gharrun. Karena Nabi SAW pernah melakukan penyerangan kepada orang-orang Banil Mustaliq ketika mereka sedang lengah. Wa hum gharrun, ketika mereka sedang lengah. Wa in kanu lam tablughum ad-da'wah wajabat da'watuhum. Seandainya mereka itu belum sampai dakwah kepada mereka, seandainya dakwah belum sampai kepada Banil Mustaliq, maka wajib untuk mendakwai mereka terlebih dahulu. Tapi karena dakwah sudah sampai kepada mereka, sudah disampaikan dakwah oleh Nabi kepada Banil Mustaliq, orang-orang Yahudi Banil Mustaliq, mereka menolak dan tetap membuat makar, maka Nabi melakukan penyerangan kepada mereka di saat mereka lengah. Kenapa? Karena dakwah sudah tersampaikan kepada mereka. Andai kata dakwah belum sampai kepada mereka, maka wajib untuk didakwahi terlebih dahulu. Ini seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Banil Mustaliq, ya, Banil Mustaliq itu adalah satu kabilah. Banil Mustaliq adalah satu kabilah. Ya. Jadi mungkin itu saja dulu yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Tidak usah banyak-banyak, tapi dari hadis nas yang ketiga ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di situ ada kewajiban untuk dakwah hatta mau terjadi peperangan. Jadi dakwah adalah masalah penting. Meskipun mau terjadi pertempuran, tetap dakwah itu harus dilakukan, tidak boleh diabaikan. Makanya
orang-orang muslim adalah orang-orang yang membawa kedamaian. Jadi ketika terpaksa harus melakukan peperangan itu bukan karena hawa nafsu, bukan untuk memuaskan diri sendiri, bukan untuk memuaskan nafsu kelompok, bukan, tetapi karena tanggung jawab, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang intinya adalah mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, sehingga harus dakwah terlebih dahulu, didakwai orang supaya masuk Islam, supaya bersyahadat. Ketika syahadat sudah tidak ada lagi perang, tidak ada lagi penyerangan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Babnya adalah bab tentang ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Jadi hendaknya ibadah hanya kepada Allah saja, jangan kita kuasai sendiri, jangan kita monopoli sendiri, hanya kita saja yang boleh beribadah kepada Allah dengan benar. Jangan seperti itu, tapi kita sampaikan kepada orang lain supaya ibadah kepada Allah ini menjadi hak semua orang, supaya semua orang itu bisa sama-sama beribadah kepada Allah. Bahkan ahlul kitab juga diajak, karena Nabi diperintahkan untuk itu. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, mari kita menuju satu kalimat yang sama. Yaitu apa? Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Kita tidak boleh syirik kepada Allah. Kita tidak boleh menjadikan sebagian kita menjadi Tuhan bagi sebagian yang lain. Semuanya harus menyembah kepada Allah saja. Hatta kepada ahlul kitab, kita beri kesempatan mereka untuk beribadah kepada Allah. Kepada orang kafir, kita beri kesempatan mereka untuk beribadah kepada Allah. Dan kita ajak, kita akan bahagia kalau mereka menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Bukan untuk kepuasan nafsu, mengajak mereka masuk Islam untuk menyelamatkan orang. Kan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi kata Abu Hurairah, jadi kamu itu mengikat umat manusia, digiring, diikat menuju kepada kebaikan, kepada Islam, diikat untuk sama-sama masuk ke dalam sorga. Seperti itu maksud daripada kuntum khaira ummatin. Dibawa, diikat semua manusia untuk dibawa masuk ke dalam sorga. Dan orang yang paling pertama menjadi kuntum khaira ummatin adalah para sahabat, karena mereka telah melakukan dakwah, telah melakukan jihad, telah melakukan upaya untuk mengislamkan manusia, sehingga hasilnya kita rasakan sekarang ini. Islam sampai ke negeri kita, Islam sampai ke berbagai penjuru dunia. Itu adalah dakwah Nabi dan jasa-jasa para sahabat radhiyallahu anhum yang diteruskan oleh para tabi'in, tabi'in dan para imam, para ulama Islam yang tersebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang peduli kepada orang lain. Kita tidak biarkan orang lain terjerumus di dalam kemusyrikan, di dalam kesesatan, ke dalam neraka. Kita ingin orang masuk surga, seperti juga kita ingin untuk masuk
sorga. Itu saja. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.